Kita Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala berkat, limpah rahmat, anugerah, kasih setia, penyertaan, perlindungan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, merupakan karya nyata, anugerah dan kasih karunia Tuhanlah yang mengerjakannya senantiasa di dalam setiap hidup kami. Dan biarlah kiranya segala pujian dan sembah kami sungguh benar memberkati serta menyenangkan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur di tengah kondisi situasi yang ada, kami masih boleh berjumpa, bahkan kami masih boleh beribadah, sekalipun masih melalui Zoom ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, kami yakin dan percaya hadirat kasih dan kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di tempat ini aku boleh merasakan kehadiran-Mu, maka aku pun yakin dan percaya semua kekasih Tuhan dimanapun mereka berada, hadirat Tuhan juga hadir di tengah setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kembali berfirmanlah bagi kami, sebab setiap hati kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran sabda firman Tuhan. Kembali tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan senantiasa berkemah di sekeliling kami. Tembok api kemuliaan Tuhan sajalah yang senantiasa memagari kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya serta diberkati Tuhan, katakan bersama saya. Amin. Ya, shalom. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan semua kekasih Tuhan. Sehat, sejahtera, muka-muka penuh dengan sukacita. Oh, luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Dahsyat Tuhan Yesus bagi kita semua. Ya, terima kasih untuk pengurus yang masih tetap setia ngundang saya untuk memberikan kesempatan boleh membagikan berkat kebenaran sabda firman Tuhan. Mari kita langsung saja melihat kepada firman Tuhan. Yang pertama terambil dari Amsal 21 ayat 5. Amsal 21 ayat 5, demikianlah kebenaran sabda firman Tuhan. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Ya, terima kasih. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Amsal ini kembali mengingatkan setiap kita. Kita ini adalah pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang hidup dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus yang selalu senantiasa memberikan hikmat, pemahaman, dan pengertian bagi kita semua. Nah, oleh sebab itu hati dan pikiran kita senantiasa selalu dipenuhi dengan rancangan, rencana, kehendak Tuhan yang luar biasa. Nah, Amsal itu mengingatkan bagi kita, ya, ide-ide yang cemerlang dari orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus pasti deh akan menghasilkan kelimpahan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, di tengah situasi kondisi keadaan yang seperti ini, ayo aktifkan hikmat akal budi dari tempat yang maha tinggi untuk menyikapi segala situasi kondisi yang ada. Kondisi yang ada, Tuhan sudah berkata dan berfirman bahwa menjelang akhir zaman akan tiba masa yang sukar. Bahkan zaman dan musim selalu silih berganti. Nah, kalau kita tahu zaman dan musim selalu silih berganti, kita harus tetap di dalam satu pribadi yang tidak akan pernah berubah, yang sanggup mampu menghadapi bahkan melewati setiap zaman dan musim yang berlalu serta berganti. Haleluya. Amin. Anak-anak Tuhan yang berhikmat, dia tidak akan pernah terimbas dengan situasi kondisi zaman yang berganti. Di tengah situasi kondisi keadaan yang seperti itu, kita yakin dan percaya hikmat pemikiran dari Allah itu senantiasa menyertai kita
sehingga kita bisa menghasilkan ide-ide yang cemerlang di dalam pekerjaan yang Tuhan berikan, percayakan dalam hidup kita. Update penting tentang pengetahuan. Di tengah situasi kondisi keadaan seperti ini, waktu-waktu ke depan, wah, Zoom sih semakin sering nih. Zoom akan semakin sering. Ya, meeting-meeting melalui Zoom ini akan semakin sering. Bahkan bukan tidak mungkin orang akan semakin jarang keluar nantinya. Ya, coba kita lihat perkembangannya. Ya, orang cuma jual gambar, tapi muka kok lebih ganteng daripada tuh gambar-gambar itu. Harganya bisa sekian miliar. Cuman jual gambar. Coba lihat. Betul. Waduh, sekarang lagi apa itu? Ya, metaverse. Coba lihat. Orang bisa mengeluarkan uang sekian ember hanya untuk membeli sesuatu yang tidak dimiliki secara fisik. Coba. Memang dunia memang so ajaib lah ini. Iya toh. Coba lihat. Tetapi kita tidak bisa melalaikan dan mengabaikan itu. Memang zaman pasti akan berubah. Bahkan akan keadaan semakin sukar, semakin sulit. Odo, yang punya hikmat Tuhan aja semua hipo, apalagi yang nggak punya hikmat Tuhan. Odo, ketinggalan zaman. Amin. Coba lihat. Nah, ini harus kita sikapi yang benar ya. Coba lihat metaverse. Orang beli tas Gucci jauh lebih mahal di metaverse daripada punya fisiknya. Nanti orang belanja barang cuman dia kirimin semuanya, terus barang sampai di depan pintu. Coba lihat. Bagaimana kondisi sekarang kita ini di tengah situasi keadaan yang seperti ini. Tapi firman Tuhan itu berjanji kepada kita. Dia pasti deh akan memberikan ide-ide yang cemerlang bagi setiap. Amin. Maka lihat, dia akan memberikan kemampuan bagi kita untuk senantiasa mengelola apa yang dia percayakan di dalam pekerjaan. Selanjutnya, di situ ada warning. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Artinya prinsip iman itu tetap harus kita terapkan di tengah situasi zaman yang bergerak semakin cepat, saudara. Mungkin nanti kalau mau beli bami cuman pakai drone, soalnya ada orang mau antar. Dari rumah. Dari rumah semuanya, ayo. Ya, mau nggak mau deh. Tuhan paksa kita supaya sabar. Ya, jangan tergesa-gesa. Tuhan minta agar kita selalu sabar. Karena kesabaran adalah manifestasi daripada buah Roh Kudus. Nah, jika Roh Kudus ada pada kita, kesabaran itu hendaklah menjadi bagian dalam hidup kita. Sekalipun saya pandai ngomong dan menasehati, tapi saya pun termasuk sedang bergumul untuk sabar. Haleluya. Amin. Karena kesabaran bukan natur kita sebagai manusia. Kesabaran adalah pribadi Allah yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. Bagaimana dia tidak sabar menghadapi kita? Bagaimana dia tidak sabar untuk senantiasa excuse kepada kita? Nah, kesabaran yang kita terima dari Tuhan yang dilakukan dalam hidup kita, hendaklah itu juga menjadi pemahaman bagi kita untuk kita juga bisa sabar. Ada Pak Sabar Situmorang di sini ada? Nah, sabar itu bukan cuma sekedar nama atau sebutan, tapi sabar itu adalah tindakan yang konkret dan nyata. Haleluya. Amin. Karena apabila kita tidak sabar, Alkitab berkata, maka pasti akan mengalami kerugian. Dan kerugian itu juga kerugian secara finansial. Artinya apa? Di tengah situasi kondisi keadaan seperti saya bersyukur deh. Saya punya tempat tinggal yang sederhana, nggak terlalu besar, sehingga kosnya juga nggak besar. Coba dulu berdoa, Tuhan minta rumah 2000 meter. Bodoh Untung Tuhan nggak jawab tuh doa itu. Uduh, haleluya. Amin. Dan terima lagi tuh pengajaran. Kalau mau punya rumah 2000 meter, berdiri di rumah orang yang 2000 meter. Tumpang tangan, doa itu. Wah, darah Yesus. Gitu. Terus yang punya rumah suruh indekos. Kan? Nggak bisa. Ya, kita bersyukur deh dengan situasi kondisi yang ada hari ini.
Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan itu tidak selalu ya mengiyakan setiap doa kita. Karena Dia yang mengerti tentang segala situasi ke depan di dalam hidup kita. Doa Dia dengar, tapi masalah jawaban itu merupakan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan nggak ada yang frustrasi tuh. Doa pagi, siang, sore, malam. Tapi sepertinya doanya tidak terjawab. Sepertinya doa itu tidak punya kuasa. Sepertinya tidak terjadi seperti apa yang kita doakan. Yaitu bersyukur. Itu merupakan wujud kasih Tuhan dalam hidup kita. Coba bisa dibayangin jika semua doa kita Tuhan terus kasih. Udah, minta rumah 2000 meter, minta helikopter di atas, minta pesawat pribadi, minta apa lagi? Minta boot di belakang rumah. Minta auto paling tidak Lexus. Waduh, paling tidak itu apa namanya? Rolls Royce Phantom. Waduh. Bisa bayangin hari ini. Ya, bersyukur. Ya, saya punya rumah sederhana. Kenapa? Karena juga suratnya nggak sekolah, kan gitu. Artinya rumah gede-gede, tapi suratnya sekolah. Sedikit nanti Bang Somosita. Jangan, tenang aja. Jadi bersyukur yang mempunyai pola hidup ya sederhana di hadapan Tuhan. Bersyukur jika kita punya pola hidup yang tidak memaksakan kehendak kita. Kita bersyukur, berterima kasih. Tuhan takar kok ukuran kita masing-masing. Dan jika ada orang mempunyai takaran yang lebih daripada kita bersyukur dan kita berterima kasih. Jangan kepengenan. Haleluya. Amin. Yang kita ingin cuma Tuhan, penyertaan, pemeliharaannya, anugerahnya, itu cukup bagi setiap kita. Sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini. Lihat ya, pekerjaan masih Tuhan kasih di tengah kondisi yang ada. Bahkan kadangkala ada bonus-bonus yang di luar pekerjaan yang Tuhan curah-curahkan. Haleluya. Yang ngalamin curahan Tuhan di luar pekerjaannya, yang mengalami bonus-bonus dari Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Cuman sebagian, yang sebagian cuman penonton saja. Ya sudah, biar nanti kita doakan agar Tuhan mencurahkan bonus-bonus di luar dari apa yang kita kerjakan yang seharusnya kita terima. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Amin. Tetap sabar, ya, yakin dan percaya, bersyukur dan berterima kasih untuk situasi kondisi yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil untuk memberi yang terbaik di dalam setiap hidup kita. Nah, selanjutnya ayat andalan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Demikianlah kebenaran sabda firman Tuhan. Ya. Nah, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini memberikan pemahaman kepada setiap kita. Setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, hidup di dalam kekuatan kasih, kemuliaannya. Tuhan mau agar hidup ini mempunyai hati yang senantiasa melayani. Karena pekerjaan buat setiap kita semua itu adalah pelayanan. Dan jika mengerjakan pelayanan, maka kita harus juga memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau kita memberikan pelayanan terbaik, kita lakukan itu semata-mata untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita merasakan kita bekerja untuk manusia, nanti akhirnya timbul apa? Mentalitas budak dalam hidup kita. Tapi jika kita melakukan pekerjaan itu dengan segenap hati seolah untuk Tuhan, kita tahu kita mengerjakan untuk Bapa yang kita kasihi. Bapa yang memberikan pekerjaan serta mempercayakan pekerjaan itu kepada kita. Maka kita akan terus berusaha mengerjakannya dengan segenap hati. Tujuannya tidak lagi lain agar menyenangkan hati Bapa.
Sebab Tuhan menjadi sesuatu yang paling utama di dalam setiap hidup kita sebelum kita menyenangkan pribadi yang lain. Kita harus hormat, respect dengan bos kita. Tetapi siapakah yang memberikan kepercayaan kepada bos kita kepada kita? Yang memberikan kepercayaan kepada bos kita kepada kita adalah Tuhan. Tuhan yang taruh kita di hati bos kita. Kita harus menaruh hormat, respect terhadap bos kita. Tetapi kita harus nantiasa memberikan kemuliaan hanyalah Bapa. Oleh sebab itu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab kita, hendaklah itu selalu disertai dengan motivasi untuk menyenangkan hati Tuhan yang merupakan respect, terima kasih kita kepada Tuhan yang telah memberikan pekerjaan kepada setiap. Sebab Tuhan berkata, anak-anak Tuhan harus kerja. Harus bekerja. Kalau nggak kerja nggak usah makan, kan begitu. Nah kalau Tuhan kasih kerja kepada kita sampai hari ini, dalam dimensi yang lain saya coba jelaskan sedikit dengan pemahaman dan pengalaman yang saya alami. Setelah saya bertobat, saya kan nggak langsung menjadi pembicara, nggak langsung menjadi pendeta. Mana ada yang percaya? Setan aja nggak percaya si Jeki bertobat. Amin. Nggak ada yang percaya. Nah saya perlu dieramkan dulu. Kurang lebih selama 4 tahun dilihat dulu ke pertobatannya. Sungguh dikurung di rumah pendeta senior saya yang menjadi gembala saya sampai hari ini. Selama 4 tahun. Diawasi, dilihat. Dan ternyata pertobatan itu kan menghasilkan buah. Perubahan itu terjadi. Dan setelah itu lihat, Tuhan baru memulai rancangan-rencananya. Tuhan percaya saya. Tapi manusia untuk bisa percaya kepada saya, mereka perlu waktu. Nah, di dalam waktu itu adalah proses di mana karya Tuhan bekerja dengan sempurna di dalam hidup saya, sehingga sayanya semakin kecil. Dianya semakin besar. Artinya ego dan kehendakku semakin hilang, tapi kebenarannya semakin besar dinyatakan dalam hidupku dalam wujud perbuatan, perkataan, pola pikir, pendengaran. Dan setelah itu apa yang terjadi? Enggak langsung dapat posisi yang langsung naik gitu ke atas mimbar. Enggak. Dimulai dari hal yang sederhana, dari kepercayaan yang kecil. Dipercayakan alat sound system. Jadi orang yang nge-setting untuk alat sound system untuk peribadahan. Hal yang sederhana, orang nggak mau lihat. Si Jeki ngapain di gereja? Kerja apa di gereja? Jadi pendeta dia, jauh dari pendeta, mimpi buruk lu, gitu katanya. Jadi apa dia? Jadi kuli panggul di gereja, bagian ngangkatin alat dan sound system. Oh dia bertobat cuma dapat yang begitu, suruh kerja sama gue, gitu katanya. Kurang asem tuh orang. Dia tidak memahami apa yang kita paham. Jadi kalau orang belum bisa memahami kondisi Anda hidup dalam kebenaran, biar saja, nggak perlu dibela. Buktikan dong dengan tindakan. Akhirnya saya kerjakan itu, angkat alat, sound system, setting. Ya, orang melihat itu adalah pekerjaan yang paling kecil. Tapi bagi Tuhan itu adalah pekerjaan yang paling utama. Bisa bayangin gereja modern. Kalau itu sound system dengan alat-alat nggak sampai di gereja, mau babat teriak mau nih semua itu. Amin. Amin. Mau teriak-teriak tuh. Coba. Lihat. Yang dilihat kecil oleh manusia belum tentu dinilai kecil oleh Tuhan. Jangan berikan diri kita dinilai oleh manusia. Tapi kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Dan saya kerjakan itu dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Karena itu merupakan sebuah pekerjaan yang paling pertama di dalam hidup saya, yang saya kerjakan di dalam dimensi kebenaran.
Bagaimana tidak dengan segenap hati? Itu alat sound system harganya puluhan bahkan ratusan juta. Dipercayakan kepada saya. Kalau belum dalam Tuhan, so sampai pasar loak tuh alat. Tapi karena sudah ada di dalam Tuhan, justru menjadi sebuah tanggung jawab yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saya kerjakan dengan segenap hati bukan untuk manusia. Saya kerjakan untuk Tuhan yang sudah begitu baik menyelamatkan hidup saya. Yang gak akan pernah mungkin saya bisa balas kebaikannya. Nah sekarang dia percayakan saya untuk sebuah pekerjaan yang menurut orang dunia hina. Tapi menurut saya itu adalah suatu penghormatan yang Tuhan berikan dan percayakan kepada hidup saya. Karena sebagai orang percaya, bisa dipercaya, itu adalah harga diri kita. Bukan ngoni petas Chanel atau minyak wangi Chanel. Tapi kalau ada mau kasih saya terima kalau minyak wangi. Tapi bukan di situ. Tetapi orang percaya harus bisa dipercaya. Itu harga diri. Dan selanjutnya, karena saya bekerja bukan untuk manusia, saya bekerja untuk Tuhan. Dan Tuhan mau saya melayani jemaat dan umatnya. Saudara, saya kerja untuk Tuhan, melayani umatnya, manusia. Hati-hati. Nah kalau saya melayani Tuhan karena Tuhan yang berikan pekerjaan itu, lihat. Karena dengan segenap hati, ini di areal saya ya. Maka lihat apa yang saya kerjakan. Saya tidak menuntut upah hasil pekerjaan saya. Oh kalau masalah ini berat. Saya tahu nih semua di sini bilang, oh kalau begitu Pak Jeki jadi pendeta Jangtora. Apa yang saya kerjakan? Seolah untuk Tuhan, saya tidak mengharapkan upah pekerjaan saya. Karena itu merupakan pengabdian saya. Yang gak akan pernah mungkin bisa diukur sebagai pembalasan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Hati yang seperti ini dulu ada pada saya. Tapi apakah Tuhan abai? Tuhan lalai dalam memberikan upah? Oh, enggak. Pemeliharaan Tuhan itu adalah upah. Jika ada berkat materi, ya itu melengkapi kebahagiaan yang sudah ada. Amin. Amin. Jika ada materi yang diberkati, yaitu melengkapi saja kebahagiaan yang sudah ada. Toh sampai hari ini Tuhan pelihara. Dan jenjang pekerjaan itu meningkat tuh. Dari angkat alat 2,5 tahun terus naik di semua area gereja. Jabatannya naik terus tuh. Naik terus, kepercayaan naik terus. Alkitab nggak pernah salah. Setia kepada Tuhan dalam perkara yang kecil. Maka dia akan percayakan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Amin. Terus sesuai iman kita, dia akan terus bawa kita. Pemahaman kita akan Tuhan semakin besar, maka dia akan terus bawa kita. Nah, jika Tuhan makin bawa kita, maka lihat dialah yang harus semakin besar. Kitanya yang harus semakin kecil. Jangan so pendeta besar, so khotbah kanan kiri, terus khotbah lihat tarif. Pelayanan lihat tarif. Ayo, bagi begini mau pelayanan bertarif gimana? Mau diundang khotbah aja udah haleluya, puji Tuhan. Karena hidup bukan untuk cari berkat. Karena hidup untuk selalu bagaimana caranya untuk menjadi berkat. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Amin. Dan sampai hari ini dia Tuhan lindungi, Tuhan pelihara.
Ya, bahkan lihat, apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, kita mengabaikan upah, tapi apakah Tuhan lalai? Enggak. Berapa minggu kemarin saya berkhotbah di tengah pengusaha dan gerejanya juga eh, gembalanya itu pendeta dan pengusaha. Khotbahnya kenceng bener. Antara pendeta dan pengusaha sebetulnya riskan jika disatukan. Bikin susah. Saya ini kan pendeta murni, nggak pakai pengusaha. Ketemu dengan pendeta pengusaha susah saya. Nggak berani deket-deket berdiri. Baru jam tangan aja udah RR. Nah kita jam kurang lebih 6 tahun kali nggak ganti-ganti. Kita nempel dengan pendeta plus pengusaha, kita nggak berani deket-deket. Itu jas, oh, dia baru pakai terus nggak ketemu lagi di waktu-waktu ke depan. Sedangkan kita pakai jas, cuma itu jotu jas itu. Pak Riki ketawanya seru banget. Tenang Pak Riki, welcome to the club kita. Amin. Dan saya khotbah di situ cukup kenceng. Bukan saya sih, kan saya cuma menyediakan wadah saja. Roh Kudus yang mengurapi. Walaupun setelah habis khotbah saya juga mikir, kalau saya ngomong gitu ada yang tersinggung nggak? Tapi ya puji Tuhan lah, sadar tersinggung dan tidak tersinggungnya bagi saya setelah saya khotbah. Jadi aman. Kalau sebelum khotbah udah mikirin itu nanti ndak ngomong. Haleluya. Amin. Nah, saya khotbah. Ayo, pendeta plus pengusaha. Anda harus mengutamakan jabatan pendetanya dulu ya. Jangan memanfaatkan kependetaanmu untuk pengusaha. Orang pendeta dan pengusaha, orang yang bekerja sama dengan saudara harus mendapatkan untung. Jangan kamu untung terus orang nggak untung. Baru setelah itu kamu ngomong Tuhan berkatin. Sepet tuh omongan. Dan saya bilang, jangan lihat saya sebagai hamba Tuhan berdiri di mimbar berkhotbah dengan kamu. Jas saya lusuh. Jangan ukur saya dari situ, tapi dengarkan suara ini. Wih, keren. Habis 2 minggu bicara jas lusuh. Ternyata bukan cuma sekedar mereka yang dengar. Tuhan juga dengar. Kira-kira berapa hari lalu ada rekan sahabat yang bukan dari gereja ini. Telepon, Pak Jeki kita sarapan. Saya bilang, sorry saya baru sarapan, baru ngajak kurang pagi. Terus dia bilang gini, Pak Jeki hari ini free gak? Oh free. Nggak nanya dulu, mau apa? Enggak. Hamba Tuhan tuh kasih mempercayai segala sesuatu. Jadi jangan ancang-ancang dulu baru mau bilang free. Kalau orang tanya free gak? Nanya dulu. Ada urusan apa nih? Iya. Kalau enak iya, kalau nggak enak batal. Kan begitu. Hamba Tuhan nggak boleh. Pak Jeki free hari ini? Free? Oh ya udah Pak, kalau gitu nanti siang saya jemput ya. Ada apa ya? Udah, Pak Jeki itu saya aja. Kenapa? Bisa keingetan Pak Jeki. Saya mau Bapak Jeki untuk beliin jas. Saya kaget loh. Saya tanya, lu tahu dari mana? Enggak, Pak. Pas saya lihat sidang, pas saya ke gereja, saya lihat gembala saya, terus saya lihat jasnya. Bisa keingetan Pak Jeki. Dia tanya, bener gak nih Pak Jeki konfirmasi? Saya cuma bilang, udah, jangan kamu yang ke saya ke rumah kamu, ntar saya parkir mobil di rumah. Oh berarti konfirmasi nih Pak ya? Ya udah saya datang. Terus datang tuh. Dia ajak saya. Kemana? Senayan City. Wih, mall gede nih. Lantai berapa? Saya bilang gitu. Boleh lantai paling atas, gue nggak mau ya. Lantai berapa? Saya balik, udah Pak Jeki ikut dulu deh. Bener loh. Dia ajak saya ke Senayan City, dia bilang, Pak Jeki, you pilih semua yang
beli jas buat pagi. Coba lihat. Bukan dari gereja itu para pengusaha mau mikir-mikir. Kalau Tuhan nggak gerak, akhirnya beli jas. Udah pas saya lapor ke mama itu apa? Mah, ini Pak ini mau ajak saya mau beli jas. Dia langsung bilang, saya ikut dong. Oh, nggak boleh. Jangan. Kenapa? Kan nggak enak nanti. Wong saya mau dibeli, kamu mau ikut. Sekalian aja bawa anak Mbak. Nggak boleh aji mumpung ya. Haleluya. Amin. Hamba Tuhan nggak boleh hilap, nggak boleh panik ya. Tenang, tenang. Semua punya porsi masing-masing. Itu mau ikut. Enggak, saya bilang. Mau ngapain ikut? Nanti kamu dikira mau minta. Enggak, saya kan bisa pilihin buat kamu. Ah, udah nggak usah. Saya juga bisa milih sendiri. Haleluya. Akhirnya saya pergi berdua dengan dia. Betul, Pak Jadi. Begitu sampai sana apa? Ya saya ngerti. Enggak aji mumpung. Cari yang sale. Dia udah pilih yang ini, Pak, yang ini, yang ini. Yang ini, Pak, saya bilang enggak, terlalu muda saya pakai itu. Gua udah begini aja masih keren kok, apalagi pakai itu muda itu, ntar gua aneh. Amin. Akhirnya saya pilih yang sale. Saking malunya dia mau traktir. Pilih yang sale. Sekalian, Pak, ini celananya. Enggak, saya biasa pakai jeans, enggak apa-apa. Ini cocok buat saya. Yaudah sepatu, 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 Pak, sepatu. Pak, ambil sepatu dia. Dia tuh, dia Tuhan tuh kalau udah mau memberkati, kita nggak mau juga dipaksa. Akhirnya saya yang dibawa. Pulanglah bawa jas dengan sepatu biru. Istri langsung, kenapa ini itu? Harusnya kan saya yang pilih. Gaya lu tua terus sih. Ntar kamu, kalau saya gaya muda, nanti ibu-ibu berkata, Pak Jeki, kamu nggak kasih saya pelayanan. Ya, terus saya bilang sama dia, ini, Tuhan tuh baik dia sama kita semua. Biasanya, kenapa dia nggak kasih uangnya aja? Kenapa dia nggak kasih uang? Kadang-kadang Tuhan juga mau kasih kita tuh yang terbaik. Karena dia tahu, kalau Tuhan kasih saya uangnya, saya nggak mungkin beli jas. Yang pasti, store bayi tua dulu, sisanya paling buat jalan dengan anak-anak. Pasti beliin apa buat anak-anak. Tuhan tahu. Akhirnya Tuhan kirim orang yang bawa saya ke toko, saya ambil, dia bayar. Amin. Pada waktu kita mengerjakan pekerjaan kita dengan segenap hati, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Maka lihat, ada berkat-berkat khusus di luar dari berkat-berkat memang yang seharusnya kita terima karena salary, karena bagian yang harus kita terima. Amin. Kita hamba Tuhan, mau beli jas, harganya jeti-jeti. Saya khotbah berapa kali ya tadi di PDRI. Baru beli. Maaf ya, bukan nyindir, enggak, cuma berikan contoh. Ingat ya Ibu Imelda, cuma contoh. Ya toh, artinya apa? Setia dalam perkara kecil. Pada waktu kita bekerja untuk Tuhan, kita mengabaikan dong upah yang kita terima. Lihat itu Pak Riki udah dari dulu sampai gede sekarang tetap di situ terus. Haleluya. Amin Pak Riki. Amin Pak. Mana? Adakah wajah-wajah kurang makan? Wah, lihat tuh dia bersinar terus. Haleluya. Amin. Coba lihat ya. Kita mengerjakan semua untuk Tuhan dengan penuh kasih sayang kepada Tuhan. Nah, kasih itu, mental itu nanti akan terpancar kok di orang-orang di sekeliling kita. Sehingga mereka bisa merasakan deh kesungguhan hati kita. Bahkan gak mungkin nanti bos yang seringkali bertanya kepada setiap kita. Kira-kira ada ide apa? Kira-kira dapat sesuatu dari Tuhan apa?
Jangan bilang begini bos, baganti jodoh tempat. Jangan bilang gitu. Amin. Justru Tuhan taruh kita di situ untuk menjadi berkat. Agar pekerjaan yang kita kerjakan itu berdampak buat semua orang. Sehingga semua orang yang bekerja bersama dengan kita, mereka itu ternafkahi. Karena Tuhan memberkati setiap kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Aduh, semua jam 1 ini. Masih ada 3-4 ayat pembahasan, tapi sudah Jo ya. Nanti lain kali ya. Amin. Nah, bagaimana juga kita menyikapi segala pencobaan-pencobaan yang datang dalam hidup kita. Ya, kesukaran, kesulitan, ada ujian-ujian iman yang akan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bukan berarti semua mudah-mudah saja. Ya, ada ujian, ada permasalahan, ada problema. Tetapi semua itu Tuhan izinkan dalam hidup kita. Nanti baca sendiri ya di rumah, Yakobus 1 ayat 1, 2, 3 sampai 4 di situ. Nanti bacanya. Ya, semua itu ujian yang Tuhan izinkan kepada kita bukan lagi untuk menjatuhkan kita. Tapi ujian, kesukaran, dan kesulitan justru untuk menghasilkan ketekunan di dalam hidup kita. Ya, ketekunan adalah fighting spirit sebagai orang percaya bahwa tantangan yang ada bukan untuk menjatuhkan kita. Tapi tantangan yang ada justru menjadi papan loncat buat kita. Haleluya. Masih ingat waktu kecil berenang pakai papan loncat atau cuman batobo dari jembatan? Ya. Pak Riki berenang di swimming pool atau di kali? Kali, Pak. Sama kita, sama kita. Jadi lompat dari jembatan, jeblok masuk kali gitu ya. Ya kalau orang tua ajak agak ke swimming pool ya pasti ada jembatan yang papan loncat. Kadang-kadang suka nggak dikasih lah gitu sama guard dari swimming pool. Nah lihat papan loncat, tantangan, cobaan, masalah, problema yang ada dalam hidup kita ingat bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menghasilkan ketekunan. Dan dari ketekunan itu kita akan memperoleh iman yang percaya kita semakin naik semakin naik. Nah, oleh sebab itu yang paling penting tidak ada lagi lain berubah dong ya. Yesus 4 ayat 3 berubah di dalam roh melalui roh dan pikiran kita sehingga kita mempunyai paradigma yang baru menyikapi situasi kondisi yang ada. Nah kalau kita mengalami perubahan maka kita juga akan punya perspektif yang berbeda tentang segala situasi kondisi yang ada. Yakin dan percaya penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam setiap hidup kita. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, kiranya semua kekasih Tuhan boleh diberkati dengan caranya yang luar biasa. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu yang singkat, di mana kami boleh beribadah kepadamu, memuji, menyembahmu, dengan hati yang lapar dan haus akan arahan daripadamu. Di tengah situasi kondisi zaman yang berubah ya Tuhan, satu hal kami yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah berubah kasih-Mu di dalam setiap hidup kami. Tuhan tidak akan pernah kehilangan ide-ide cemerlang yang akan Tuhan berikan bagi setiap kami. Ia akan menghasilkan prosperity yang luar biasa untuk menopang setiap kehidupan kami dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kepada kami kesabaran agar kami senantiasa berjalan terus sesuai dengan kehendak Tuhan. Di tengah situasi kondisi yang ada, permasalahan, problema yang ada, bukan untuk menghancurkan dan menjatuhkan kami. Justru sebaliknya, untuk menjadikan kami semakin kuat, semakin luar biasa, semakin mempercayai Tuhan. Sebab dengan apakah kami akan mengalahkan dunia yang berubah, Tuhan, selain dengan iman kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa dan hamba mohon kiranya Tuhan, Engkau melepaskan kuasa-Mu atas semua kekasih Tuhan. Semua jemaat dan umat Tuhan yang terserap dalam PD Persekutuan Doa kantor Rika ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Harapan-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Aku boleh rasakan Engkau hadir di tempatku. Dan biarlah mereka juga boleh merasakan Engkau hadir Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.